sama-sama membaca dari Efesus pasal yang kedua. Kita membaca dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat ke-10. Sesudah mendapatkan, mari kita membaca bersama-sama. Efesus pasal 2 8 sampai 10. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami minta Tuhan membuka hati kami masing-masing. Setelah kami membuka firman-Mu, kiranya cahaya yang tersimpan di dalam firman mencerahkan hati kami masing-masing, memberikan petunjuk dan jalan yang baru, sehingga kami boleh makin mengerti, makin jelas, makin teguh iman kami sesuai firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan. Dengar doa kami dan beri kasihan kepada hamba-Mu, sehingga dia tidak di dalam menjelaskan firman Tuhan tidak mengalami kesalahan. Tuhan, Engkau memimpin kami, berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengan beberapa minggu mulai dengan pasal yang kedua, di mana kita memikirkan tentang bagaimana anugerah itu timpa kepada kita yang adalah anak durhaka, anak yang patut dimurkai, anak yang ikut sesuai dengan segala kemauan nafsu kita. Sebenarnya di belakangnya ada roh setan yang telah merangsang kita berbuat sesuatu menurut kehendaknya dia. Saudara-saudara, sehingga manusia tidak pernah mempunyai kebebasan yang netral. Manusia tidak mungkin mempunyai inisiatif untuk melakukan segala hal sesuai kehendak Tuhan. Namun demikian anugerah Tuhan itu tiba kepada kita. Dan dia sudah mengirim Kristus mati di atas kayu salib, membangkitkan kita, mendudukkan kita di dalam surga. Saudara-saudara, kita sekarang karena pengalaman sudah didudukkan di dalam surga, sekarang kita sedang mempunyai status berlainan dengan orang dunia. Jika orang dunia akan hanyut sesuai dengan arus dunia ini, kita tidak. Karena kita melebihi tinggi daripada arus yang menghanyutkan. Kita mempunyai kedudukan bersama dengan Kristus, duduk di atas surga. Itu sebab kita pegang teguh pengharapan yang kekal. Kita hidup di dunia sebagai wakil surga. Kita hidup di dalam dunia dengan bijaksana kekekalan. Kita hidup di dalam dunia kita dengan sesuatu pegangan yang tidak berubah, sesuai dengan ketidakperubahan daripada Allah yang berada di atas taktanya. Saudara-saudara, sesudah kita bicara sampai dalam ayat itu, maka ayat 6 Paulus berkata, ayat 6 dan 7, ini ditunjukkan untuk kepada zaman-zaman yang akan datang. Dengan demikian kemenangan orang Kristen atas kesulitan-kesulitan dan arus yang menghanyutkan, penganiayaan yang membunuh orang Kristen adalah satu kemenangan yang terus berbicara kepada zaman-zaman yang akan datang. Saudara-saudara, di dalam sejarah tidak ada kesaksian yang lebih indah dibandingkan pada orang Kristen setelah menerima ajaran semacam demikian. Mereka sadar, mereka mengerti, mereka bertahan, mereka setia mengikut Tuhan. Meskipun mereka dibakar, mereka dibuang ke dalam dapur api, mereka dibuang ke dalam mulut singa, mereka tetap menyatakan kemenangan dengan iman yang teguh memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, dan di sini Paulus ayat ke-8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, istilah kasih karunia di sini berarti anugerah Tuhan. You are saved by grace. Engkau diselamatkan karena iman, kepercayaan kepada anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara, jikalau bukan karena anugerah Tuhan, maka tidak ada seseorang mempunyai kelayakan, mempunyai kesempatan, mempunyai kemungkinan menerima apapun yang berasal dari tangan Tuhan. Saudara-saudara, anugerah Tuhan itu berdasarkan kedaulatan Allah. Anugerah Tuhan itu berdasarkan bijaksana Allah.
Anugerah Tuhan berdasarkan kerelaan kehendak Allah sendiri. Ini adalah sesuatu hal yang ditekan, yang begitu banyak ditekan oleh teologi reform. The sovereignty of God, the willingness of God. Saudara-saudara, hanya berdasarkan kerelaan kehendak Allah. Hanya berdasarkan kebijaksanaan dari Tuhan Allah. Hanya berdasarkan kedaulatan Allah. Maka dia memberikan anugerah kepada kita. Saudara-saudara, berkali-kali kita menekankan anugerah berarti bukan sesuatu upah. Kalau saya bekerja, lalu saya mendapat bayaran, itu namanya upah. Orang yang memberi upah tidak bisa mengatakan, inilah anugerahku kepadamu. Apa itu anugerah? Saya kerja bukan? Karena saya bekerja, saya mendapatkan sesuatu upah yang menjadi bayaran sesuai dengan tenaga yang saya berikan di dalam pekerjaan saya. Itu adalah upah. Upah bukan anugerah. Dan di sini dikatakan karena engkau diselamatkan dengan anugerah, berarti bukan layak. Bukan sesuatu hal yang kelayakan kita. Saya tidak layak mendapatkan apa-apa. Di hadapan Tuhan, kita tidak ada syarat yang cukup. Kita tidak kemungkinan memperkenan dia. Karena kita adalah pemberontak. Kita adalah orang berdosa. Kita orang jauh dari dia. Kita adalah perusak janji Tuhan. Saudara-saudara, Allah disebut Allah yang berjanji. Dan manusia disebut sebagai Adam yang merusak janji. Di dalam buku Nabi dikatakan, hei Adam yang telah merusak janjiku. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang janji. Manusia adalah manusia yang memungkirkan janji. Allah adalah yang mempunyai kesetiaan untuk memelihara janji. Manusia adalah manusia yang selalu berontak dan merobek-robek janji. Di dalam hidup sehari-hari kita mengetahui kalau kita menerima satu cek kosong yang hanya ada angka dan tidak ada uangnya di bank, engkau marah sekali. Engkau melihat tanda tangan itu seperti sampah. Engkau melihat cek itu bukan cek, tapi seperti kertas yang boleh dirobek-robek. Saudara-saudara, karena di dalam tanda tangan itu, di dalam cek itu tidak mempunyai kredibilitas, tidak mempunyai hal yang boleh dipercaya. Itulah keadaan yang membuat kita jengkel luar biasa. Kita marah luar biasa. Jikalau orang memungkirkan janji, orang sembarangan janji, setelah janji tidak dijalankan, kita menganggap itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab, tidak setia, tidak jujur, atau tidak sungguh-sungguh. Nah itulah apa yang Tuhan rasakan pada waktu manusia melawan dia. Pada waktu manusia melawan Tuhan, manusia disebut sebagai perusak janji. Pemungkir janji. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan kesetiaan itu menjadi zat asasi di dalam ikatan perjanjian. Karena perjanjian bisa dipegang hanya berdasarkan sesuatu esensi kesetiaan. Allah kita adalah Allah yang disebut amin. Allah yang disebut setiawan. Allah yang tidak pernah memungkirkan diri. Saudara-saudara, maka perjanjian lama disebut perjanjian lama. Perjanjian baru disebut perjanjian baru. Allah disebut Yehova. Nama Yehova itu ada nama Allah yang berjanji dengan manusia. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita menerima anugerah adalah karena kita tidak seharusnya menerima. Kita menerima anugerah adalah sebab kita tidak layak menerima. Karena adalah Allah yang memberikan janji. Allah yang memberikan anugerah kepada kita sesuai dengan janjinya. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama beribu-ribu kali mengatakan istilah demikian firman Yehova. Demikian perkataan Yahweh. Demikian perkataan Tuhan kepada Israel. Aku akan. Setiap kali aku akan, itu sudah mengandung dia sedang memberikan janji sebelum terjadi sesuatu. Apakah sebabnya Tuhan harus berjanji kepada manusia? Apakah Tuhan harus memberikan janji dan menjaminnya dengan kesetiaannya? Bukan karena kita ada baik apa-apa. Justru karena dia adalah Allah yang mau memberikan anugerah kepada orang yang tidak layak. Saya tidak layak, engkau tidak layak. Saya tidak seharusnya, engkau tidak seharusnya. Saya tidak bersyarat, engkau tidak bersyarat. Kita semua tidak ada kualifikasi apapun boleh menerima anugerah dari Tuhan. Tapi Alkitab berkata Tuhan yang berjanji selalu memberikan promise, selalu memberikan sesuatu nubuat mengenai janji-janji yang akan datang. Dia akan memberikan anugerah karena dia adalah Allah yang berdaulat.
Dia adalah Allah yang mau memberikan kemurahan, memberikan berkat kepada kita. Dengan demikian, Allah memberikan anugerah dan janji terbesar, yaitu menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, kita menerima bukan karena upah, kita menerima bukan karena layak, dan kita menerima bukan karena jasa, apalagi jasa. Saudara-saudara, Calvin tidak menjelaskan ayat ini. Dia menegaskan kita tidak ada apa-apa yang boleh diperkenan di hadapan Tuhan Allah. Di dalam diri kita tidak ada sesuatu yang mengakibatkan Tuhan harus memberikan kemurahan. Engkau melihat seorang anak kecil, waduh, bagus sekali. Engkau ingin menggendongnya, pegang-pegang dia sebentar, lihat senyumnya. Engkau mendapatkan satu kenikmatan, apalagi kalau itu anakmu sendiri. Saudara-saudara, tapi jangan lupa kalau kita ada sesuatu yang bikin Tuhan terharu. Apa saja yang berada di dalam diri kita itu adalah anugerah Dia. Engkau kalau cantik, cantik dari mana? Dari Tuhan. Kalau engkau rajin dari mana? Dari Tuhan. Kalau engkau mampu berpikir dari mana? Dari Tuhan. Kalau engkau berbakat talenta dari mana? Dari Tuhan. Kalau engkau suci, kesucian dari mana? Dari Tuhan. Engkau memberikan uang persembahan, uang dari mana? Dari Tuhan. Alkitab begitu mengajar kita dengan jelas. Tidak ada sesuatu kebajikan yang berasal mula dari diri kita sendiri. There's no goodness in my flesh. Nothing good can come out from a sinful person. Seorang berdosa tidak mungkin keluarkan sesuatu yang baik. Semua kebaikan yang berada di diri kita, itu merupakan anugerah Tuhan yang ditaruh di dalam diri kita terlebih dahulu. Saudara-saudara, Allah tidak menaruh hal-hal itu di dalam anjing, di dalam kucing, di dalam binatang-binatang yang lain. Maka tidak ada anjing kucing yang mungkin beriman, beribadah, berkesucian, atau mempunyai hidup moral, atau konsep yang mulia itu. Tidak ada. Allah tidak memberikan kepada mereka. Kalau Allah memberikan hidup ke dalam diri kita, berarti sesuatu yang sudah ditanam, itu menjadi fondasi kita mungkin membawanya untuk diperkenan oleh Tuhan. Dan itu tidak seharusnya menjadi kebanggaan kita. Saudara-saudara, pada waktu saya makin lama makin sadar akan doktrin seperti itu, mengakibatkan saya makin lama makin gentar, makin rendah hati dan makin takut. Jikalau saya bisa kerja ini, bisa kerja itu, bukan jasaku. Itu adalah anugerah Tuhan yang besok-besok akan Dia menghitung segala kewajiban yang saya jalankan. Harus saya mempertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan pada waktu saya bertemu dengan Dia di hadapan tatangnya. Saudara-saudara, jikalau Tuhan sudah memberikan talenta dan kita kembali kepada Dia, Dia akan melihat talenta itu kau sudah perbuat, kau sudah menjalankan, kau sudah setia melakukan atau tidak. Justru bukan sesuatu yang harus kita bangga. Justru terbalik, adalah sesuatu yang kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu sebab orang yang mempunyai talenta lebih banyak harus lebih gentar dibanding mereka yang mempunyai talenta lebih sedikit. Orang yang mempunyai bakat karunia lebih banyak harus lebih hati-hati dibandingkan dengan mereka yang karunia dan bakat lebih sedikit. Orang yang mempunyai kesempatan, kebebasan, kepintaran, orang yang mempunyai uang lebih banyak harus lebih hati-hati dibanding mereka yang lebih sedikit. Karena yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Ini prinsip keadilan di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Allah menuntut yang diberikan sedinar, tuntut kembali sedinar. Allah menuntut daripada orang yang diberikan 2 dinar, tuntut kembali 2 dinar. Tetapi Allah menuntut 5 dinar dari mereka yang diberikan 5 dinar. Engkau tidak bisa mengatakan saya sekarang mempunyai 3 dinar, dia hanya mempunyai 1 dinar. Saya sudah lebih banyak 2 kali daripada dia. Tuhan mengatakan kau menerima 5 dinar. Kau hanya memiliki 3 dinar. Kau kira sudah lebih banyak dan sombong. Kau akan menerima hukuman karena engkau tidak sesuai dengan apa yang saya tuntut. Saudara-saudara, Alkitab begitu ketat prinsipnya. Ini tidak ada pada Plato. Ini tidak ada pada Kant. Ini tidak ada pada John Dewey. Ini tidak ada pada Marcuse. Ini tidak ada pada filosof setiap zaman. Ini adalah sesuatu yang berasal langsung daripada takhta Tuhan Allah sendiri. Nah, Alkitab, khususnya Reform Theology, mengajar kita tidak boleh menjadi sombong. Karena kita tidak ada kualifikasi apa saja untuk menerima anugerah. Apalagi kita menganggap kita mempunyai kualifikasi untuk menjadi congkak.
Itu tidak mungkin. Orang yang mempunyai bakat lebih banyak harus bekerja lebih berat. Karena dia akan menerima hukuman lebih besar. Orang yang menerima karunia lebih banyak, dia harus bekerja lebih rajin. Karena dia akan dituntun lebih banyak. Itu sudah menjadikan seperti orang seperti saya ini, saya harus hati-hati. Saudara-saudara, saya tidak pernah waktu saya muda merasa diri lebih baik atau lebih hebat dari orang lain. Cuma rasa kok saya mempunyai kemampuan yang saya harus pakai baik-baik untuk Tuhan. Sesudah itu mengerti akan teologi reform, pertanggungjawaban kita dengan Tuhan pada waktu hari kiamat. Itu menjadikan saya makin lama makin gentar. Sehingga setiap tahun mengejar. Bolehkah mengejar lebih banyak? Bisa bekerja lebih banyak. Karena kita akan menghadapi Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian kita mengerti anugerah. Kau diselamatkan karena anugerah. Kalimat ayat 8 ini. Kau diselamatkan karena anugerah. Bukan karena jasamu. Bukan karena baikmu. Bukan karena kelakuanmu. Maka kita harus mengetahui teologi anugerah dimengerti mengakibatkan reaksi bersyukur kepada Tuhan Allah yang sepatutnya menerima kemuliaan. Saudara-saudara, jika orang tidak memuliakan Tuhan hanya satu sebab, karena dia tidak mengerti teologi anugerah. Jika orang berani sombong adalah satu sebab, karena dia kira itu adalah milik dia sendiri. Jika seorang berani merebut kemuliaan Allah, dia kira yang ada pada dia itu tidak berasal dari Tuhan Allah. Ini semua kait satu dengan lain. Apa menjadi kecongkakan, apa menjadi kemuliaan, apa menjadi sesuatu anugerah. Kalau semua dimengerti, justru karena anugerah, maka saya bisa menjadi orang seperti ini. Kalau saya menjadi orang seperti ini adalah anugerah. Saya tidak ada jasa dan tidak boleh congkak. Kalau saya tidak boleh congkak, saya tidak boleh menghina orang lain. Kalau saya tidak boleh menghina orang lain, saya harus mengingat ini anugerah Tuhan. Dan saya harus memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Dia. Ini semua sekululasi, semua menjadi satu. Saudara-saudara, dan di sini dikatakan ayat selanjutnya, karena kamu diselamatkan oleh anugerah dan iman. Nah, di sini orang mulai mempunyai satu pikiran, kalau begini kita diselamatkan dengan dua unsur. Unsur pertama, anugerah dari atas. Unsur kedua, iman dari saya. Maka kita kongsi sama Tuhan. Tuhan 50%, saya 50%. Ini namanya 50-50. John Venture, saudara-saudara, Allah bersaham 50%, saya bersaham 50%. Allah keluar saham yang namanya anugerah. Saya keluar saham yang namanya iman. Anugerah ketemu iman, diselamatkan. Kalau demikian saya ngerti. Orang kira ayat ini boleh ditafsirkan seperti ini. Padahal tidak. Saudara-saudara, kita diselamatkan karena anugerah oleh iman. Ini tidak berarti anugerah dan iman 50-50. Sebab apa? Sebab iman itu sendiri merupakan semacam akibat setelah firman dianugerahkan kepada seseorang. Nah, kalau pengertian secara tuntas ini sudah kau pahami, maka kau mulai mengerti sesuatu kesinambungan bagaimana Allah bekerja. Saudara-saudara, saya beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Tuhan. Mengapa beriman? Karena Dia berbicara. Kenapa Dia berbicara? Karena Dia memberikan anugerah. Saya beriman kepada Tuhan. Iman itu apa? Reaksi. Reaksi kepada apa? Reaksi kepada firman dan janji yang diberikan. Waktu saya bereaksi, reaksi ini adalah sesuatu hal akibat setelah saya dengar firman. Kalau demikian saya menanya, mengapa kau bisa dengar firman? Karena Tuhan memberikan kesempatan. Mengapa Tuhan memberikan firman? Karena Dia mau engkau mengerti. Jadi Allah yang mau kau mengerti, memberikan pengertian dicipta di dalam dirimu. Allah memberikan firman melalui nabi dan rasul. Allah memberikan kitab suci tertulis, tercetak, bisa jatuh dalam tanganmu. Allah memberikan firman melalui hamba-hamba Tuhan yang dikirim untuk mengkhotbahkan, untuk menjelaskan kebenaran Tuhan. Ini semua adalah pekerjaan Tuhan Allah yang sebelum engkau bisa reaksi apa-apa. Sehingga iman sebagai reaksi terhadap firman itu merupakan sesuatu tindakan akibat anugerah juga. Saudara-saudara, saya bisa mengatakan, oh Tuhan, benar. Aku mau percaya. Tuhan mau memberikan kepada sesuatu kesadaran. Engkau mau percaya apa? Percaya engkau. Siapa yang disebut engkau di sini? Sumber dan tujuan kita boleh beriman kepada Tuhan. Tuhan, aku terima anugerah. Engkau mengapa bisa terima? Karena engkau memerlu. Engkau mengapa bisa terima?
Karena Tuhan mau memberi. Engkau mengapa bisa terima? Karena pemberian itu sudah disodorkan kepada kamu. Nah, pemberi anugerah mempunyai anugerah. Pemberi anugerah memberikan kesempatan. Dan pemberi anugerah memberikan kemungkinan engkau menerima anugerah. Ini semua adalah anugerah itu sendiri. Sehingga anugerah selalu prior to human response. Anugerah Tuhan lebih dahulu daripada respons manusia. Bukan karena saya cinta Tuhan, akhirnya Tuhan paisengki sama saya. Terpaksa cinta saya juga. Saudara-saudara, orang di dunia ini begini. Kalau orang kasih engkau telur ayam, terus engkau bilang, kembaliin telur bebek. Kalau dia kasih engkau, itu bakmi, engkau kembali ke misua sama dia. Kalau dia kasih bom atom, engkau kasihkan bom hidrogen sama dia. Ini manusia, saudara-saudara. Orang terus datang, ayo ikut kebaktian, yuk ikut kebaktian. Diajak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sampai akhirnya bilang sama nyonyamu, wah pergi sajalah kalau enggak habis-habis repotin saya. Sudahlah, mengapa pergi? Karena terus didatangi. Ya sudahlah pergi. Perginya suka? Bukan. Rela? Tidak. Kenapa? Paksa. Kenapa paksa? Nggak enak. Sungkan sama dia. Terus datang terus. Orang kalau terus baik sama kamu terpaksa juga baik sedikit. Senyum-senyumnya itu palsu. Saudara-saudara. Sekarang saya mau tanya, adakah orang yang mencintai Tuhan sampai Tuhan sungkan terpaksa harus cinta kembali kepada manusia? Ada nggak? Ada nggak? Tuhan bilang sama malaikat, coba itu loh, terus cinta saya. Terus kasih anugerah sama dia lah. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada orang yang cinta Tuhan terlebih dahulu mengakibatkan Tuhan sungkan terpaksa harus cinta kembali. Tidak ada. Alkitab mengatakan kita kalau cinta Tuhan karena Tuhan cinta kita terlebih dahulu. Semua. 1, 2, 3. Kita kalau cinta Tuhan karena Tuhan cinta kita terlebih dahulu. Nah saudara-saudara, cinta. Ini orang yang profit oriented, tidak memperdulikan ordo. Tapi orang yang mengerti anugerah harus mementingkan ordo. Nah Kongfucu di dalam buku Tasyo pasal pertama sudah mengatakan segala sesuatu ada awal akhir. Segala sesuatu ada dulu belakang. Barang siapa yang mengetahui urutan, orang itu dekat dengan kebenaran. 有始终，是有先后，始终有这个有出有始有终，知其先后，这尽道也。Barang siapa yang mengerti urutan duluan mana, belakangan mana, orang itu dekat dengan kebenaran. Nah saudara-saudara, kalau engkau mengatakan saya mencintai Tuhan, sehingga Tuhan mencintai saya, kita mengatakan nonsense. Engkau mencintai Tuhan justru karena Tuhan mencintai engkau terlebih dahulu. Di sini duluan belakangan kalau engkau mengerti, baru engkau mengerti kebenaran. Saudara-saudara, duluan mana? Anugerah dari mana? Selalu anugerah dulu dari Tuhan Allah. Dan Spurgeon mengatakan, saya kalau bisa memilih Tuhan, ini adalah bukti bahwa dia sudah memilih aku terlebih dahulu, lalu dia menaruh benih untuk bisa memilih dia di hati saya. Dan di sini Spurgeon menjelaskan jelas sekali. Dia mempunyai konsep yang begitu tepat, begitu murni. Jikalau aku bisa memilih Tuhan, justru ini bukan karena aku hebat. Justru ini adalah membuktikan Allah sudah memilih aku terlebih dahulu. Sesudah itu dia menaruh benih di dalam hati saya yang akibatkan saya bisa memilih dia. Nah saudara-saudara, Allah yang senantiasa inisiatif adalah Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Allah yang dahulu memberikan anugerah kepada kita. Allah yang mewahyukan kebenaran untuk memperkenalkan diri kepada kita. Allah yang mengirim Roh Kudus memberikan penjelasan, iluminasi, pencerahan kepada kita. Allah yang terlebih dahulu memberikan anugerah. Mengakibatkan anugerah itu bertumpuk-tumpuk berlaku dalam diri kita dan mengakibatkan kita diberikan buah beriman kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau demikian, kalau ditanya, maukah engkau percaya? Engkau jawab, mau. Jangan kira kepala engkau tunduk ini berarti engkau berjasa. Karena apa? Memberikan kekuatan engkau bisa tunduk pun adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan anugerah engkau, syarafmu masih bisa bekerja. Dengarmu masih bisa jelas. Mempunyai kesempatan dengar kebenaran. Engkau bilang mau. Waktu engkau bilang mau, saya beriman. Itu pun anugerah. Dan anugerah sendiri mempunyai segala kelimpahan. Dan iman sendiri tidak mempunyai apa-apa. Umpama anak ini jatuh di dalam laut. Ya.
Dia sudah mau mati karena airnya itu sudah keliling dia. Dan dia adalah seorang yang sudah tidak kuat lagi berenang. Dia mau mati. Sekarang dia mau menolong diri, tidak bisa. Karena dia berada di dalam laut. Ombaknya makin besar. Dipengaruhi El Nino lagi. Nah saudara-saudara. Nah sekarang saya berada di atas. Saya memberikan anugerah, memberikan penawaran, saya memberikan pertolongan. Nah saya mau menyelamatkan dia. Maka saya tanya dia, maukah engkau mati? Enggak. Tapi dia seperti mau matinya, tidak mau mati, tidak penting jadi gini. Musiknya keras sedikit dong. Maukah engkau mati? Tidak mau. Maukah engkau hidup? Maukah engkau saya tolong? Nah sekarang coba ya. Kalau mau tolong, ulurkan tanganmu. Ya. Jadi waktu saya mau tolong dia ulur tangan. Uluran tangan dia ini sendiri tidak mempunyai apa-apa. Tapi mengatakan iman kita seperti uluran tangan kita yang kosong. Tidak ada apa yang menolong kita. Mari selamatkan. Oke. Selamatkan. Waktu saya mengenai dia. Dan saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan hanya ulur tangan saja. Betul nggak? Nah sekarang perhatikan. Ulur tangan itu, di dalam tangannya ada sesuatu apa yang menyelamatkan dia? Tidak ada. Di dalam tangannya tangan kosong. Ya sekarang sudah bisa ketawa karena ada mati dia. Dia sudah diselamatkan. Sekarang dia berdiri di atas tempat yang tinggi. Sekarang berada di tempat yang safe. Yang selamat. Karena apa? Karena anugerah datang kepada dia. Dan anugerah itu di dalam tangan Tuhan. Lain dengan tangan dia yang beriman mau menerima. Tangan dia berada di atas dasar kebinasaan. Tangan dari Tuhan ada berdasar di dalam satu pangkuan. Sesuatu dasar yang kuat, yang kekal, yang tidak berubah. Yang menjadi satu pengharapan manusia. Saudara-saudara. Sekarang kalau mengatakan orang diselamatkan karena anugerah. Dan oleh iman. Itu menjadi 50-50. Sama-sama berjasa. Itu omong kosong. Karena apa? Yang 50 di atas ini sebenarnya bukan 50. Itu 100. Yang di bawah ini kosong. Engkau bilang tangan Tuhan juga kosong. Waktu tangan Tuhan menarik saya. Menyelamatkan saya. Tangan saya kosong. Tangan Tuhan juga kosong. Tidak bisa. Karena apa? Kelihatan sama-sama kosong. Tapi kedudukan berbeda. Mengerti? Karena di situ ada tangan yang menentukan mati hidupnya dia. Tangan dia ulur sampai 10 meter tetap mati. Cuma tenggelamnya agak lama karena panjang tangannya. Begitu aja. Terima kasih. Nah saudara-saudara. Maka saya dengan begitu teliti menjelaskan ayat ini. Apa artinya diselamatkan oleh anugerah dan oleh iman. Ini tidak berarti 50-50. Ini berarti Tuhan yang beranugerah. Mempunyai segala sesuatu. Bijaksana. Kuasa, keselamatan, pengkorbanan, mengirim Kristus mati di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyerahkan nyawa diri dan berperang dengan setan, merebut kita keluar dari tangan iblis dan bangkit pula dari kematian, menghancurkan kuasa setan, menyempurnakan tuntutan Taurat. Semua itu ada pada Kristus, tidak ada pada saya. Lalu engkau mengenai modal saya dan beriman. Imanmu itu hanyalah sesuatu reaksi yang benar. Karena sudah diberikan pengertian Roh Kudus. Saya mau terima. Saya ulur tangan. Uluran tangan ini hanya menjadi sesuatu reaksi akibat pekerjaan Tuhan yang benar. Tidak ada jasa. Kalau ayat 6 sudah mengerti, ayat 8 sudah mengerti, maka ayat 9 saudara langsung mengerti sendiri. Mari kita membaca lagi. Saudara-saudara. Pasal 2 ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Semua membaca. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Sekali lagi. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegalkan diri. Nah di sini kita tidak menerima Armenianisme. Karena orang-orang Armenianisme, mereka kira kita diselamatkan oleh anugerah, tetapi kita waktu beriman, itu kita berjasa. Itu menentukan kita diselamatkan atau tidak. Saudara-saudara, iman tanpa anugerah tidak bisa diselamatkan. Anugerah tanpa engkau beriman, hanya membuktikan engkau yang rugi, Tuhan tidak rugi.
Tapi anugerah yang menemukan iman, memberikan kemungkinan engkau beriman. Iman pun berdasarkan anugerah. Dengan demikian seluruhnya ada anugerah Tuhan, baru dimengerti sebagai sola gratia. All the grace of God. Only the grace of God. Sola gratia berarti di dalamnya tidak ada jasa saya. Di dalamnya tidak ada kemampuan saya. Di dalamnya tidak ada sesuatu sumbangsi saya. Di dalamnya tidak ada saham saya. Yang ada Tuhan. Tuhan kalau memberikan saham kepada saya, saham kosong yang tidak pakai modal. Ini banyak pembesar-pembesar, jenderal-jenderal mempunyai saham kosong. Tidak keluar uang, keluar nama, lalu mendapatkan laba, membagikan profit. Nah saudara-saudara, Tuhan kalau memberikan kepada kita profit, bukan karena kita berjasa, kita jenderal, dia perlu kongsi sama kita. Justru tidak. Justru dia mengasihani kita. Kita ada orang berdosa harus binasa. Tapi Tuhan masih mau mengasihani kita. Dan dia mengatakan, aku mengakibatkan kau boleh beriman. Dan itu pun anugerah. Maka Paulus ini dengan jelas sekali dia mengatakan bahwa engkau diselamatkan karena iman. Karena anugerah dan oleh iman. Tetapi itu, ini istilah itu ini apa? Istilah itu di sini adalah keselamatankah? Atau istilah itu berarti anugerahkah? Atau istilah itu berarti imankah? Saya percaya ini seluruhnya membicarakan tentang anugerah yang mengakibatkan kita diselamatkan. Anugerah yang merangsang kita beriman. Anugerah yang membawa kita kembali normalisasi kehendak kita yang boleh mengatakan iya kepada Tuhan. The normalization of our distorted and depraved will. Kehendak kita yang sudah rusak, yang sudah distorsi, yang sudah tidak mungkin mempunyai reaksi yang baik dikembalikan oleh Tuhan. Kita mengatakan, iya Tuhan, mau Tuhan. Saudara-saudara, itu merupakan pekerjaan dari Tuhan sendiri. Maka istilah itu ini mengandung 3, iman, anugerah, keselamatan. Seluruhnya bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua membaca 8 dan 9 sebelum kita masuk ke dalam ayat ke-10. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10 semua membaca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah saudara-saudara, ayat ke-10 merangkumkan seluruh ini. Dan di sini kita melihat satu hal yang indah luar biasa. We are His work, created in Jesus Christ. Kita adalah karya Tuhan yang diciptakan di dalam Kristus. Bukankah penciptaan sudah selesai pada hari ke-6? Saudara-saudara, waktu Tuhan Allah menciptakan seluruh alam semesta, hari pertama menciptakan terang, hari keempat menciptakan matahari, bulan, bintang, hari ke-6 menciptakan manusia. Bukankah sempurna? Augustinus mengatakan itulah angka 6 adalah angka kesempurnaan. Dia melawan segala tradisi orang Yahudi dan orang Kristen sepanjang sejarah. Dia mengatakan angka 6 itu angka kesempurnaan. Karena pada hari 6 Allah sudah sempurna menciptakan segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian. Dan kita tidak debat hari mengenai angka 6 itu sempurna atau tidak. Hari 6 Tuhan sudah sempurna. Tuhan sudah selesai. Tapi saya mengatakan sebenarnya yang selesai sungguh-sungguh adalah hari ke-7. Yaitu hari ke-7, saudara-saudara, Kristus berada di kuburan, mengalahkan setan, dan hari pertama daripada ke-7 hari yang gelombang kedua dia bangkit pula dari kematian. Saudara-saudara sekalian, kita adalah pekerjaannya yang dicipta di dalam Kristus. Di sini kita melihat Tuhan masih mencipta. Tuhan mencipta di sini ada cipta ulang, the second creation, bukan creation yang di dalam Genesis, di dalam kitab Kejadian pasal 1, tetapi kejadian, satu ciptaan, gelombang yang kedua, ciptaan baru, the new creation. Satu ciptaan baru yang dilakukan di dalam Kristus. Saudara-saudara, ciptaan lama adalah ciptaan di dalam alam semesta. Ciptaan baru ada ciptaan di dalam supra alam semesta. Ciptaan lama di dalam Adam,
ciptaan baru di dalam Kristus. We are His work. Kita pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Engkau semua sedang digarap oleh Tuhan. Engkau ada garapan Tuhan Allah yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, puji Tuhan. Di dalam ayat ini kalau kita mempunyai waktu, kita akan menelusuri bagaimana melalui Kristus kita dikerjakan. Kita mendapatkan satu ciptaan yang baru. Akhirnya kita mendapatkan hidup baru. Ciptaan baru di dalam Kristus menjadikan kita mempunyai hidup baru yang mirip Yesus Kristus. Tuhan memakai Kristus menjadi sesuatu kategori baru, menciptakan orang-orang yang di dalam Kristus. Sehingga kita in Christ. Before the first creation, we were all created in Adam. Di dalam ciptaan pertama, kita semua dicipta di dalam Adam. Sehingga kita mirip Adam. Kita punya kelakuan mirip Adam. Bahkan pemberontakan Adam pun menjadi sesuatu contoh di mana kita ulangi terus-menerus setiap hari kepada Tuhan. Saudara-saudara. Tetapi di dalam Kristus kita mendapatkan ciptaan baru. Sehingga kita dicipta supaya mirip Kristus. Bukan lagi mirip Adam. Sehingga Tuhan mau mengirim Roh Kudus. Supaya kita setiap hari berada di dalam ketaatan kepada Allah. Seperti Kristus. Saudara-saudara. Di dalam Adam semua berontak. Di dalam Adam semua berdosa. Di dalam Adam semua tidak taat. Di dalam Kristus semua dibenarkan. Di dalam Kristus diberikan kekuatan pencerahan Roh Kudus. Di dalam Kristus kita diberikan kekuatan baru untuk mentaati Tuhan. Untuk hidup di dalam Kristus. Hidup memuliakan Dia. Saudara-saudara, ayat ke-10 juga membicarakan tentang satu hal yang penting. Setelah diciptakan baru. Become a new being. To be a new creation. The new life in Jesus Christ. Hidup baru di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Nah, seperti tadi saya mengatakan, upacara baptisan itu pentingkah? Jawabannya Allah, kalau dilihat penting sebab memberikan jaminan keselamatan. Jawabnya tidak. Kalau dilihat penting karena inilah artinya sama, identik dengan diselamatkan. Jawabnya tidak. Tetapi kalau ini adalah menjalankan perintah Tuhan, ini adalah salah satu sakramen di antara dua sakramen yang tegakkan oleh Kristus sendiri. Dan ini merupakan satu kesaksian yang membelah hidup saya menjadi sebelum dan sesudah saya mengambil keputusan hidup di dalam gereja, di dalam Kristus untuk menyaksikan namanya. Ini penting luar biasa. Sama dengan keadaan ini. Apakah kelakuan itu penting bagi orang Kristen? Kelakuan itu penting tidak? Kalau engkau mengatakan kelakuan yang baik, itu penting karena kalau tidak berlaku baik tidak mungkin diselamatkan. Alkitab mengatakan nonsense, sama sekali tidak. Perbuatan yang baik itu tidak penting di dalam menyelamatkan manusia. Perbuatan yang baik tidak bisa mengganti anugerah Tuhan. Saudara-saudara, perbuatan yang baik tidak layak membawa kita datang kepada Tuhan. Satu cerita yang sangat lama tapi indah sekali. Mengatakan suara anak kecil itu mamanya sakit keras. Karena sakit keras dia menganggap sudah tidak ada pengharapan lagi. Dia panggil dokter anak ini anak kecil baru umur kira-kira 12. Cari dokter ini mama saya cuma satu loh. Dokter bilang semua orang mama cuma satu. Tapi ini mamaku. Aku mau dia hidup terus tapi dia sakit keras. Dokter melihat wah cilaka ini memang sakit keras. Ada semacam buah yang bisa menolong dia. Tapi buah itu tidak ada di mana-mana kecuali di istana. Oh ya? Di istana ada buah, ada pohon yang bisa menyembuhkan mama saya. Saya mau dong. Tidak mungkin. Engkau tidak boleh masuk ke dalam istana. Tapi anak ini mengatakan, saya mau coba curi-curi masuk. Saya mau berusaha mendapatkan buah itu demi menyembuhkan anak. Kau bisa mati. Mati tidak mati, pokoknya ibu hidup. Dokter itu tidak bisa apa-apa. Ya terserah. Dokter itu pergi. Anak terus lihat. Itu kota yang ada istana, kota apa sih? Lalu jalan apa sih? Dia tanya orang. Oh ini anak kampung. Kota itu jauh sekali. Engkau pergi situ. Oh, jauh, sulit. Pokoknya saya mau pergi. Akhirnya dia pergi betul. Pergi. Sampai di kota besar ditanya orang istana di mana. Rumah yang paling besar itu istana. Dia sampai di istana di depan. Terus dia, dalamnya ada pohon-pohon. Ada buah-buah yang bentuknya seperti apa yang dikatakan oleh dokter itu. Maka dia terus kepingin, tapi serdadu yang jaga istana, tombaknya, pesungnya, mukanya, matanya sudah menakutkan.
Anak yang kecil itu mengatakan, bagaimana saya bisa masuk ya? Satu hari dia lihat seorang anak kira-kira juga umur 12 keluar dari istana. Dan tidak dilarang oleh itu serdadu. Anak itu keluar. Tapi kayaknya seperti orang hebat begitu ya. Terus dia tunggu di situ. Anak itu keluar ditanya, siapa namamu? Siapa namamu? Anak itu bilang, saya anak orang besar. Terus dia mulai cerita, siapa tahu anak orang besar itu sama anak desa ini ngomongnya cocok. Sudah ngomong cocok-cocok terus. Apa lu di sini? Mana kampungmu? Saya tadi dapat jawab. Ada satu persoalan sulit sekali. Bisakah engkau tolong saya? Tolong apa? Mama saya sakit keras dan dokter bilang tidak ada obat. Dia mesti mati. Hah? Mesti mati. Kalau mati, engkau cari mama lagi. Tidak bisa. Saya cuma cinta ini. Ini mamaku yang sungguh-sungguh. Dan saya ingin dia sembuh. Tetapi ada satu kesulitan. Yaitu katanya cuma pohon ini yang di belakang itu. Di taman itu. Buahnya bisa menyembuhkan. Kalau gini gampang. Saya tolong. Sama saya masuk. Yang tidak bisa itu serdadu jahat itu. Coba lihat matanya, pisau tombaknya. Tidak usah takut. Saya anak orang besar, ikut saya. Dia masuk. Waktu dia masuk, anak itu masuk, dia ikut-ikut. Lirik sini, lirik sana. Serdadu diam saja. Setelah masuk ke dalam. Ayo, engkau panjat pohon. Mau berapa biji? 10, 20, silakan. Wah, dia cepat-cepat ambil 1, 2, 3, 4, sampai banyak, semua penuh. Sekarang, engkau boleh pulang. Kasih tahu saya kalau mamamu sembuh atau tidak. Kalau perlu banyak lagi datang. Cari ini nama saya. Anak ini heran sekali. Ini siapa ya? Lu siapa sih kok hebat ya? Serdadu tidak berani sama kau. Saya anak putra mahkota. Engkau anak putra mahkota. Pantasan. Kalau begini saya berterima kasih sekali. Bisa ketemu sama engkau. Terus dia keluarin uang dari kampung yang sudah lecek-lecek. Nah saudara-saudara. Kalau di Jakarta uangnya masih lumayan ya. Sudah agak tua dikirim ke Semarang, dikirim ke Boyolali, kirim lagi ke itu ujung Kulon, kirim lagi ke Pacitan, ke itu kampung-kampung itu. Waktu kertasnya kotor kali. Dia keluarkan uang, mungkin uang sekarang ini, mungkin 500 rupiah 2 biji yang lecek-lecek. Ini untuk ucapan terima kasih, saya kasih 1000 ya boleh dapat buah ini. Anak putra mahkota melihat uang itu. Lu kira gua perlu uang gini? Masuk kembali, kalau nanti saya tempelin kamu. Ya cepat-cepat masukin kembali. Jangan kira uangmu yang kotor ini bisa mendatangkan buah. You bisa mendapatkan buah hanya karena aku dengar cerita dan aku kasihan kepada mamamu. Ngerti enggak? Ngerti. Uangnya dikembalikan. Dia bawa. Waktu dia pulang, dia nyanyi Sola Grazia. Sola Grazia. Bukan karena uangku, bukan karena bayarku, bukan karena baikku, bukan karena kemungkinanku, karena anugerah. Anugerah Tuhan. Anugerah dari dia yang anak putra mahkota. Saudara-saudara, cerita yang pendek tapi indah sekali. Yang menyelamatkan kita bukan karena jasa kita, tetapi apa? Anugerah. Anugerah dari mana? Kenapa saya boleh menerima anugerah? Karena anak putra mahkota. Siapa dia? Siapa dia? Yesus Kristus. Di dalam istana yang kekal. Di dalam rencana Allah yang selama-lamanya itu. Ada pengobatan untuk dosa saya. Ada keselamatan untuk menebus saya. Tetapi tidak ada orang yang bisa memberikan kepada saya. Kecuali melalui siapa? Melalui anak putra mahkota. Yesus Kristus anak tunggal Allah. Memberikan keselamatan bagi kita. Kalau demikian. Saya sekarang mempunyai uang 1000. Yang tadinya mau bayar tidak mau diterima. Bagaimana? Tuhan berkata. Engkau pulang di tengah jalan. Kalau ada orang miskin perlu uang. Kasihkan dia itu. Karena engkau sudah tidak usah bayar uang. Menerima keselamatan. Sekarang berilah uang itu menolong orang miskin. Saudara mengerti maksud saya? Lalu dia pulang. Dia mengatakan. Oh saya mendapatkan hal yang lebih daripada uang boleh beli. Maka uang ini saya bantu orang miskin. Itu ayat 10 artinya. Perbuatan yang baik itu penting tidak? Penting setelah diselamatkan. Bukan penting sebelum diselamatkan. Sebelum diselamatkan. Perbuatan kita yang terbaik pun tidak mungkin mengganti pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Tetapi setelah diselamatkan, berbuatlah baik untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan lagi berbuat jelek untuk mempermalukan nama Tuhan. Jadi orang-orang Armenian, mereka menganggap perbuatan baik itu digabungkan dalam iman. Menjadi salah satu sebab kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Reform teologi mengatakan tidak. Dan kita kembali ke Alkitab. Apa yang diajarkan Alkitab benar.
Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita tidak bisa mengganti anugerah keselamatan. Tetapi perbuatan baik adalah sesuatu pengaliran bukti. Kita sudah diselamatkan. Kita harus menjadi saksi Tuhan di dalam dunia. Saudara-saudara, perbuatan baik yang apakah? Satu kali saya tanya seorang pendeta, berbuat baik semua yang saya harus kerjakan. Segala perbuat baik yang ada kesempatan saya kerjakan. Dia bilang tidak. Berbuat baik kalau engkau semua kerjakan. Engkau sampai mati belum selesai kerjakan. Akhirnya berbuat baik semua dikerjakan. Belum kerja pekerjaan yang Tuhan sediakan. Jadi dia mengatakan, berbuat baik yang disediakan Tuhan bagimu. Itu yang kau kerjakan. Bukan berarti kita menganggap lain tidak baik. Semua baik. Tapi prioritas harus kita pentingkan. Nah saudara-saudara, poin ini saya akan menjadi bagian terakhir khotbah ini. Ini penting sekali. To be prepared by God for us to do those good works. Pekerjaan baik yang disediakan Tuhan. Saudara-saudara, kita mempunyai perpuluhan. Kita mempunyai kemampuan. Lalu kita harus berbuat, memberikan pertolongan kepada apa. Waktu kita mendengarkan kesulitan di India, kita kirim uang semua ke situ. Uang sudah selesai, cilaka. Kita mau mendirikan sekolah teologi reform. Membantu orang menjadi hamba Tuhan. Uangnya sudah kesedot situ semua. Kita mendengar lagi ada kebutuhan di Kalimantan. Ada di Irian Jaya. Ada di sini sana. Kita memberikan semua. Sudah semua berikan cilaka. Kita mau menginjili orang. Perlu traktat. Uang sudah habis. Nah ini berarti pemakaian uang. Melakukan perbuatan baik. Memilih apa yang harus dilakukan. Itu perlu satu bijaksana yang menyeluruh. Sehingga bisa memberikan proporsi yang penting di dalam membagi-bagikan. Nah ini ayat ke-10. Dikatakan di sini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang dipersiapkan Allah. Semua 1, 2, 3. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti ada rencana Tuhan untuk kita berbuat baik. Di dalam memberikan waktu, memberikan uang, memberikan bantuan, memberikan jasa, pikiran dan sebagainya. Itu ada perbuatan-perbuatan yang harus diatur. Dan sebelum kau atur, sudah disiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Berarti apa? Tuhan ada rencana bagi kita untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus sekunder, apa yang primer, apa yang penting, apa yang tidak penting. Selain dulu belakang kita mengetahui akan ordonya. Penting tidak pentingnya. Harus kita mempunyai penilaian. Saudara-saudara. Saya kadang-kadang melihat di dalam kekristenan ada ketidakseimbangannya menakutkan. Sudah dulu begitu banyak orang teriak. Tiongkok penting, Tiongkok penting. Banyak uang ngalir ke Tiongkok. Padahal diperiksa tidak ke Tiongkok. Itu dipakai di kantor-kantor yang gembar-gembor kirim orang ke sini sana cari uang untuk menolong Tiongkok. Tapi uangnya tidak dikirim ke Tiongkok. 81% yang dipakai di kantor untuk gembar-gembor pentingnya Tiongkok. Tapi uang yang dikirim itu akhirnya tidak sampai di Tiongkok. Cuma 12% yang betul-betul di Tiongkok. Yang lain dipersiapkan untuk bahan-bahan mau dibawa ke Tiongkok. Tapi belum dibawa. Akhirnya diperiksa buku-buku yang dibawa oleh satu organisasi yang saya tidak sebut nama sekarang. Ditumpuk 3 juta kitab suci tidak dibagikan di kota Swatau. Tempat gelap-gelap. Karena apa? Karena tidak bisa terbuka semager. Yaitu dengan menyuap. Mereka harus membawanya secara gelap-gelap. Sampai di satu saudara taruh di situ. Saudara itu tidak membaginya karena dia takut. Akhirnya kitab suci yang dicetak, diberikan uang banyak. Semua ditumpuk di situ dan tidak dibagikan. Saudara-saudara. Pada waktu kali ini orang melihat, wah penting sekali kita membantu akan Irian Jaya. Saudara tahu sudah banyak beras, banyak makanan ditumpuk super mie bertonton di Jayapura tidak bisa dibawa ke dalam. Bawa ke dalam pun tidak berguna. Apa sebab? Karena di dalam mereka tidak biasa makan beras. Tidak mau makan beras. Tidak mau makan itu apa itu super mie. Tidak mau makan nasi atau bubur. Mereka maunya cuma sagu atau makanan yang di situ. Sehingga bijaksana mengatur uang, membuat perbuatan baik, apa dulu, apa belakang, berapa persentase, itu penting sekali. Kita selalu terharu, sudah terharu langsung kita serahkan semua. Ini karena cinta kasih kita yang luar biasa. Di Australia ada seorang pendeta, anaknya begitu penuh dengan cinta kasih. Dan uangnya dipakai untuk membantu banyak. Akhirnya baru yang dibantu semua adalah orang-orang ajarannya bidat. Dan semua mempunyai ajaran-ajaran
yang melawan Alkitab. Setelah dia sadar, dia baru tahu teguran papanya dulu benar. Dulu dia kira papa kurang cinta kasih. Saya saja mempunyai cinta kasih untuk menolong ini dan menolong itu. Saudara-saudara, di sini dikatakan, berbuat baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Maka perlu bijaksana, membantu, menolong, memberi, urutan penting, gak penting, kemana. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Sampai di sini dulu, kita berdoa. Saya memberikan tantangan pada hari ini. Siapa yang berkata, Tuhan, hari ini saya jelas, saya diselamatkan karena anugerah yang menggugah saya untuk beriman. Dan hari ini saya mau berkata, Tuhan, saya mau datang kepadamu. Saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Siapa yang hari ini jelas anugerah dan keselamatan Kristus dan pengertian teologi seperti ini, dan engkau mengambil keputusan pada pagi ini, saya menerima Tuhan Yesus, mengulurkan tangan saya, supaya Tuhan menyelamatkan saya. Ada orang demikian, angkat tangan saudara, yang mau diselamatkan Tuhan. Puji Tuhan. Siapa lagi berkata, saya juga puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa berkata, pagi ini saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya ulurkan tangan, Tuhan menyelamatkan saya. Silakan acungkan tangan saudara, siapakah lagi? Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang sudah angkat tangan diturunkan. Tuhan memberkati saudara. Dan sekarang saya minta pertanyaan kedua. Siapa berkata, Tuhan beri kebijaksanaan kepada saya untuk mengatur waktu saya, mengatur uang saya, mengatur pertolongan saya, mengatur segala bantuan perbuatan saya yang baik. Supaya sesuai dengan yang disiapkan Tuhan sebelumnya. Dan saya boleh mempunyai bijaksana surgawi. Saya mau menjadi orang melakukan perbuatan baik sesuai dengan bijaksana Tuhan. Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, tangan diturunkan. Mari kita berdoa, semua buka suara. Semua berdoa, kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kekuatan iman kepada kita. Mengerti anugerah Tuhan. Dan untuk melakukan perbuatan baik, memuliakan Tuhan. Tuhan beri bijaksana kepada kita. Semua buka suara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah dikabarkan kepada kami. Kami berterima kasih untuk pengertian, kesadaran yang Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Dengar doa kami dan berkati kami, sehingga kami mengetahui akan anugerah dan kami selalu memuliakan Tuhan. Dan kami tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri, tidak menganggap diri berlayak dan mempunyai jasa. Karena memang diri kami tidak mempunyai jasa apa-apa ya Tuhan. Dengar doa kami dan terimalah kami untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dan menjalankan kebajikan dan melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan pimpinan Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.